Siti Nurjasilah alias Lisa datang ke Surabaya di awal tahun 2000-an dengan tekad ingin membantu keuangan keluarganya di kampung yang sedang susah. Namun mencari pekerjaan di kota besar tanpa berbekal ijazah, pengalaman atau keterampilan tentu saja tidak mudah. Jalan tercepat dan termudah baginya adalah masuk ke dalam lembah remang-remang. Kebetulan ada seorang teman pemilik ria remang-remang menawarinya pekerjaan di sana. Tanpa berpikir dua kali, Lisa menerima tawaran itu. Lewat pekerjaannya, Lisa bertemu dengan suaminya Mulyono, yang juga adalah pelanggannya. Saat itulah, Lisa berpikir Mulyono adalah jalan keluar atas kesulitan hidupnya. Sayang, tanpa sepengetahuan Lisa, Mulyono justru membawa bencana baginya di kemudian hari. Siti Nurjasilah atau biasa dipanggil Lisa, lahir pada tanggal 13 Januari tahun 84 di Dusun Jeru, Turen, Malang. Ibunya jadi TKI di Timur Tengah, sedangkan ayahnya bekerja di Surabaya. Sejak kecil Lisa dirawat dan dibesarkan oleh kakek neneknya. Ketika keduanya semakin menua, Lisa yang saat itu masih belia, memutuskan untuk berhenti sekolah agar bisa mencari penghasilan. Kebetulan saat itu ada seorang temannya menawari Lisa pekerjaan di geria remang-remang miliknya yang berada di kawasan Dolihut, Surabaya. Tergiur dengan penghasilan yang lumayan, Lisa yang butuh uang akhirnya menerima tawaran itu dan segera pindah ke Surabaya. Tetapi baru 4 bulan bekerja di sana, Lisa tiba-tiba menghilang. Belakangan baru ketahuan, Lisa ternyata pergi dengan pelanggannya Eko Mulyono, seorang pria asal Pasuruan yang berjanji akan menikahinya dan memberinya kehidupan yang lebih baik tanpa harus menjajakan diri. Mulyono menepati janjinya menikahi Lisa. Setelah resmi jadi suami istri, Mulyono memboyong Lisa ke kampungnya di Dusun Gondang Legi, Pasuruan, Jawa Timur, dan sejak itu mereka menetap di sana. Lisa dan suaminya Mulyono kompak menjalankan beberapa usaha milik Mulyono, di antaranya salon, tempat main biliar, persewaan PS, serta berjualan klepon. Namun baru 2 tahun merasakan kebahagiaan rumah tangga, Lisa mendengar kabar menyakitkan tentang Mulyono yang ternyata bukan bujangan saat menikah dengannya. Pria itu sudah punya istri bernama Sulastri. Mulyono bahkan nekat memalsukan buku nikah demi menutupi kebohongannya hingga membuat Lisa berpikir dirinya adalah istri sah secara hukum. Namun kenyataannya, Mulyono hanya menikahinya secara siri. Lisa yang kecewa karena tertipu ulah suaminya, memutuskan untuk kabur meninggalkannya. Lisa pamit pada suaminya dengan alasan mau mengunjungi keluarganya di Malang selama beberapa hari, tetapi sejak itu tidak pernah dia pulang lagi ke rumah. Bersama dengan tetangganya di Malang, Lisa kabur ke Pontianak dan kembali kerja di lokalisasi seperti dulu. Di sana Lisa meraup kesuksesan dengan penghasilan besar. Hingga 6 bulan kemudian, Mulyono mendadak muncul di Pontianak. Entah dari mana pria itu mendapat informasi tentang keberadaan istrinya, yang pasti saat itu niatnya adalah menjemput Lisa pulang, kalau perlu secara paksa bila menolak. Lisa yang ketakutan akhirnya menuruti kemauan Mulyono dan ikut pulang ke Jawa. Sejak saat itu tidak terdengar lagi kabar tentang Lisa, seolah wanita Malang itu menghilang entah kemana. Pada pertengahan bulan Januari tahun 2006, Eko Mulyono mendatangi Poli Bedah Plastik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya bersama seorang wanita dengan kondisi wajah menyedihkan yang ternyata adalah Lisa, istrinya. Kecantikan Lisa seolah meleleh raib entah kemana, bahkan kini Lisa sulit dikenali. Cedera pada wajahnya membuat penampilannya terlihat menakutkan. Orang-orang yang berlalu lalang menatap Lisa dengan pandangan iba sambil menerka-nerka bencana apa yang telah menimpanya. Lisa jadi tidak nyaman dengan reaksi orang-orang di rumah sakit. Dia berusaha menghindari tatapan mereka dengan menundukkan kepala dan berusaha bersembunyi di balik Mulyono yang duduk di sampingnya. Keceriaan Lisa tidak terlihat lagi, senyum ramahnya pun sudah lama menghilang, berganti dengan ekspresi kesakitan.
Lisa mengaku sekitar 2 tahun yang lalu temannya secara tidak sengaja menyiram cairan pembersih lantai ke arahnya hingga menyebabkan cedera. Dia mengeluh kesulitan bernafas karena hidungnya tertutup cederanya. Dokter meyakini cedera pada 90% wajah Lisa itu pastilah menimbulkan rasa sakit. Tetapi mengapa Lisa menahannya selama ini dan baru datang ke rumah sakit 2 tahun kemudian? Setelah mengamat-amati perilaku Lisa dan Mulyono, dokter jadi curiga Lisa adalah korban KDRT. Wanita Malang itu tampak gelisah dan tertekan dengan kehadiran Mulyono dalam ruang periksa. Dokter berinisiatif untuk memisahkan Lisa dan Mulyono ke ruangan berbeda agar Lisa lebih tenang dan leluasa bercerita tentang kejadian sebenarnya. Didampingi seorang psikolog yang melakukan pendekatan dari hati ke hati. Akhirnya Lisa mulai menceritakan peristiwa yang melatar belakangi kemalangan yang dialaminya. Seperti dugaan dokter, Lisa memang korban KDRT. Eko Mulyono, suami Lisa, adalah pelaku di balik cedera Lisa. Pria itu dengan sengaja menyiramkan cairan berbahaya agar istrinya tidak kabur lagi. Lisa menutupi perbuatan suaminya yang keji selama ini selain karena malu pada masyarakat, tetapi juga karena takut pada Mulyono. Akibat peristiwa itu, selain menderita kesakitan tak terbayangkan dari cedera wajahnya, Lisa juga mengalami trauma mendalam. Hingga 2 tahun berlalu, Mulyono terpaksa membawa istrinya berobat ke rumah sakit karena mengeluh kesulitan bernafas. Kasus Lisa menjadi perhatian para dokter di Rumah Sakit Dr. Sutomo yang tengah mendalami prosedur cangkok bagian wajah atau lebih dikenal dengan istilah face-off. Atas bantuan dari pemerintahan setempat, Lisa menjadi pasien pertama di Indonesia yang menjalani prosedur tersebut tanpa dipungut biaya. Setelah pengakuan Lisa, suaminya Eko Mulyono langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Namun yang pertama disidangkan adalah tuduhan pemalsuan buku nikah dengan hukuman 6 bulan. Hal itu dilakukan agar pihak kepolisian bisa mengusut secara tuntas kasus KDRT yang dilakukan oleh Mulyono. Pada tanggal 28 Maret tahun 2006, Lisa menjalani prosedur pertamanya. Kasus Lisa menjadi perbincangan masyarakat luas. Banyak pihak mengikuti jalannya operasi bersejarah dalam dunia bedah plastik di Indonesia. Operasi Lisa dipimpin oleh Dr. Muhammad Saifuddin Nur, dibantu 42 dokter spesialis lainnya. Prosedur tersebut memiliki tingkat kesulitan tinggi dan memakan waktu yang cukup lama. Setelah mengganti lapisan lama dengan yang baru dari area punggung, para dokter juga berusaha keras merekonstruksi wajah yang baru semirip mungkin dengan wajah sebelum peristiwa naas itu terjadi. Operasi pertama berlangsung selama 18 jam dan berjalan dengan lancar. Setelah pulih didampingi Dr. Nalini Muhdi Agung, psikiater yang ditunjuk untuk merawatnya, Lisa melaporkan KDRT yang dilakukan suaminya Eko Mulyono ke polisi. Pada tanggal 23 Januari tahun 2007, sidang atas kasus KDRT yang dilakukan oleh Eko Mulyono pun dimulai. Mengingat kondisi Lisa yang saat itu baru pulih dan masih dalam perawatan, maka persidangan dilakukan di ruang pusat bedah terpadu Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Demi menjaga kestabilan emosi Lisa selama persidangan berlangsung, pihak pengadilan sengaja memasang pembatas kain agar Lisa tidak perlu menatap langsung Eko Mulyono yang kini sudah jadi mantan suaminya. Di hadapan majelis hakim, Lisa menceritakan runtutan peristiwa yang dilakukan Mulyono kepadanya sekitar 2 tahun yang lalu. Peristiwa tragis itu terjadi pada tanggal 24 Desember tahun 2002, sesaat setelah Lisa dan Mulyono tiba di Pasuruan dari Pontianak. Begitu tiba di rumah, mendadak Mulyono langsung menyiramkan cairan yang sudah dipersiapkannya sebelumnya ke arah istrinya. Lisa yang terkejut langsung menangis karena rasa sakit tak terkira. Tindakan suaminya itu meninggalkan cedera permanen padanya. Saat itu pihak keluarga Mulyono ada yang ikut menyaksikan apa yang terjadi, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang lapor polisi. Sejak saat itu, Lisa yang malu pada masyarakat sekitar memilih untuk menahan rasa sakitnya dan mengurung diri di rumah. Hanya sesekali, Lisa pergi ke klinik saat rasa sakitnya memuncak tak tertahan lagi. Berbeda dengan Lisa, Mulyono memberi keterangan yang dinilai terlalu berbelit-belit oleh majelis hakim.
Pada intinya, Mulyono mengaku bahwa dirinya menyesal dan tidak bermaksud untuk melukai Lisa. Mulyono juga mengaku saat itu dia emosi karena Lisa berniat kembali hidup menjadi wanita malam. Persidangan berlangsung kurang dari sebulan, dan akhirnya pada tanggal 22 Februari tahun 2007, hakim memutuskan Mulyono bersalah atas dakwaan tindak kekerasan yang telah direncanakannya. Keputusan Mulyono membeli cairan yang digunakan dalam aksinya sebelum kedatangan istrinya menjadi bukti niat dan perencanaannya. Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Mulyono. Pria itu menjalani hukumannya di Rutan Kelas 1, Surabaya. Eko Mulyono, mantan suami Lisa, akhirnya hanya menjalani 7 tahun hukuman di penjara. Dia beruntung karena mendapat lebih dari separuh potongan masa hukuman yang seharusnya 12 tahun menjadi 7 tahun. Pada tahun 2012, Mulyono akhirnya dibebaskan. Sementara mantan istrinya Lisa selama 7 tahun terpaksa jadi penghuni tetap Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk menjalani berbagai macam prosedur rekonstruksi, perawatan, dan pemulihan dari cederanya. Prosedur terakhir dijalani Lisa pada tanggal 27 Februari tahun 2013 untuk memperbaiki kelopak mata kanan bagian atas, bagian bibir, dan sudut pipi. Kurang lebih setahun kemudian pada tanggal 5 Februari tahun 2014, Lisa dinyatakan siap kembali ke masyarakat dan diizinkan untuk pulang. Selama 7 tahun dirawat di rumah sakit, Lisa menjalani 17 kali prosedur operasi pembenahan wajah. Di hadapan awak media, Lisa mengaku sudah terbiasa hidup mandiri dan siap membangun hidupnya kembali. Hingga kini, kondisi wajah Lisa semakin membaik dan mendekati kondisi awal meski tidak bisa kembali 100%. Lisa membuka usaha aksesoris kerajinan tangan hasil karyanya, keterampilan yang dipelajarinya saat menjalani perawatan di rumah sakit. Lisa menjual hasil karyanya secara online dan rajin ikut serta dalam pameran kerajinan UMKM. Tekad dan semangat hidup Lisa yang tidak kenal menyerah untuk bangkit dari keterpurukan menjadi inspirasi dan dikagumi banyak orang, termasuk pengusaha sukses dan pembesar di Indonesia. Hingga kini, Lisa masih aktif memotivasi korban KDRT dan kekerasan wanita dalam berbagai kegiatan. Ada ungkapan yang mengatakan, "Your past failure does not define your future." Artinya kegagalan di masa lalu tidak menentukan masa depan kita. Ungkapan tersebut menjadi nyata dalam kehidupan Lisa. Kegagalan dalam hidup adalah sebuah pelajaran yang berharga dan bukan penghalang bagi kesuksesan di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Semoga kasus kali ini juga menginspirasi kita semua. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.